ini kan beda-beda. Ada yang suka menyendiri, ada yang suka berekspresi. Nah, itu hal-hal seperti ini yang sangat mendorong kenapa anak mau ke perpustakaan. Kemudian fasilitas yang nyaman jelas ya, Mina. Nah, kayak kalau kita lihat kayak gini kan lumayan nyaman nih. Ya, ada space. Nggak usah kita bandingkan dulu dengan idealnya, tapi kenyamanan itu paling penting. Karena yang harus kawan-kawan ketahui bahwa di sekolah itu, di kelas itu anak-anak udah sumpek. Bayangkan masuk ke perpustakaan masih melihat atau masih merasa sumpek. Nah, ini juga catatan penting kenapa anak itu males ke perpus. Karena apa? Tidak ada gaya yang berbeda ketika dia di dalam ruangan kelas, ketika dia masuk ke perpustakaan. Makanya ruang perpustakaan itu tidak boleh didesain boring. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Madu LCTV atau Madrasah Aliyah Darul Ulum Literasi Klub TV. Nah, kali ini kita kehadiran tamu mendadak. Langsung kita ciduk, kita culik ya untuk duduk di podcast Madu LCTV. Nah, tapi teman-teman pasti udah tahu dong ya, namanya juga wajah yang udah viral di mana-mana, apalagi khusus untuk media terciduk. Ini lain nih kontennya. Oke, tapi menarik kenapa saya culik Bu Jikra ya untuk hadir. Sebenarnya lagi narik mahasiswa magang, tapi memang kontennya beliau adalah memang betul-betul dosen ilmu perpustakaan dan juga pegiat literasi dan tahu banget bagaimana konsep perpustakaan dan menumbuhkan minat siswa untuk ke perpustakaan. Tapi apa kabar nih Kak Jika? Kalau ditanya kabar, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nafsu makan kembali meningkat. Alhamdulillah ya. Setelah sebulan tuh battle sama penyakit orang tua. Oh gitu. Jadi happy. Sehat ya. Tambah sehat kayaknya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suasana hati gimana? Baik. Oke. Kesan pertama nih Kak Zikra. Datang masuk, kalau sebelumnya ya kan nggak apa-apa, kita kan mau minta nih penilaian yang langsung dari istilahnya pemustaka dari luar datang ke perpustakaan MA Darul Ulum. Kesan pertamanya gimana nih Kak Zikra? Karena kayaknya harus jujur ya, pertama kali kemari itu kan karena ngantar mahasiswa ilmu perpustakaan tuh untuk melakukan praktek kerja lapangan. Mungkin waktu itu nggak tahu ya apa memang desainnya seperti itu atau memang sedang proses renovasi. Yang terlihat sih berantakan. Jujur ya. Sebelumnya kita ya kan sebelumnya nih. Yang pertama kita datang ya. Waktu itu saya masih berpikir gitu, nih kayaknya mungkin sedang dalam proses menjadi lebih baik. Tapi kan saya juga nggak tahu gitu. Ternyata sedang ada hal yang dikerjakan ya, yang hasilnya seperti ini. Nah, jadi sekali dua kali itu masih terkejut dengan kondisi. Hari ketiga kalinya kemari ya, ternyata banyak sekali perubahan. Tadi sampai masuk ke pintu, jadi mukanya tuh sampai pangling. Oke, ada yang berubah. Oke, berarti kemarin lagi on proses nih kayaknya ya. Luar biasa sih gitu, jujur ya. Karena kan tahu sendiri ya, kalau Bu Zikra tuh kalau ngomong nggak ada. Apalagi nggak ada manis-manis, kalau pahit-pahit gitu. Iya betul. Nggak boleh manis dibilang pahit dibilang manis ya. Itu kalau Kak Zikra memang seperti itu orangnya. Bagus sih sebenarnya karena memang ini untuk masukan-masukan. Tapi pada umumnya kalau misalnya Kak Zikra lihat nih, perpustakaan sekolah itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya kan kita masih bermasalah kayak tadi ya, fasilitas, kenyamanan dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini bingung. Kadang-kadang kalau kita ngomong fasilitas perpustakaan sekolah, susahnya gini Min, kadang-kadang kalau kita coba bandingkan dengan di luar, kadang-kadang orang bilang kan nggak equal. Karena ya mungkin kalau di luar sekolah, pemerintah ya memang memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan perpustakaan sekolah gitu. Apakah dari segi bangunan, desain, ruangan, koleksi. Nah, tapi kalau boleh jujur nih, kita tuh kan kalau mau bikin sesuatu bagusnya, idealnya seperti apa? Terlepas dari ada kekurangan kelebihan dan mungkin terlepas lagi budgeting atau kadang-kadang dukungan atau misalnya ruangan yang sempit. Ya kalau kita ngomong standar IFLA tuh ya, International Library Association, juga mereka kan juga ngeluarin standar tuh kalau layanan anak itu ya baik di sekolah maupun di perpustakaan umum, yang pertama ya kita harus tahu punya panggung kreativitas. Nah, itu ada pojok ya, namanya pojok cerita, bukan pojok baca.
pojok cerita atau pojok berekspresi. Nah, jadi untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Dan ini sebenarnya sama berlaku untuk perpustakaan sekolah. Karena ingat, perpustakaan sekolah itu treatmentnya beda dengan ruang yang lain. Perpustakaan sekolah itu ya yang harus dikedepankan adalah bakat dan minat siswa. Walaupun ya pada prosesnya lagi-lagi untuk mendukung proses pembelajaran. Makanya ada istilah library based learning. Kemudian kalau kita ngomong dari segi desain ya, pasti itu ada pengkotak-kotakan ya, ada ruang baca khusus ya, ada ruang baca learning common yang memang anak bisa bebas ribut, bergerak, bercerita ya. Kemudian ada ruang baca tenang karena ya memang nggak semua anak, nggak usah anak lah, kita juga orang dewasa juga harusnya senang dengan situasi yang tenang. Nah, karakter anak ini kan beda-beda. Ada yang suka menyendiri, ada yang suka berekspresi. Nah, itu hal-hal seperti ini yang sangat mendorong kenapa anak mau ke perpustakaan. Kemudian fasilitas yang nyaman jelas ya, Mina. Nah, kalau kita lihat kayak gini kan lumayan nyaman nih. Ya, ada space. Nggak usah kita bandingkan dulu dengan idealnya, tapi kenyamanan itu paling penting. Karena yang harus kawan-kawan ketahui bahwa di sekolah itu, di kelas itu anak-anak udah sumpek. Bayangkan masuk ke perpustakaan masih melihat atau masih merasa sumpek. Nah, ini juga catatan penting kenapa anak itu males ke perpus. Karena apa? Tidak ada gaya yang berbeda ketika dia di dalam ruangan kelas, ketika dia masuk ke perpustakaan. Makanya ruang perpustakaan itu tidak boleh didesain boring. Wah, keren banget ya. nih Nah, ini informasinya gitu ya. Bagaimana mendesain ya perpustakaan sekolah betul-betul sesuai dengan konsep pemustaka secara ideal. Tapi kan berbicara masalah ideal tadi Kak Zikra, kadang-kadang kan perpustakaan kita nggak usah kita tengok jauh-jauh di luar ya. Kita di Aceh aja lah, kota Banda Aceh lah. Makanya itu yang susah. Itu yang susah, betul-betul gitu. Kita nggak bisa membandingkan. Iya, benar. Kita bilang tadi ada ruang khusus tempat anak, tapi kan kalau ruangnya peta gini gimana nih ya kita ini masalah nggak nih Kak Zikra? Kalau bagi kalau ditanya tadi masalah tidak masalah, kalau tanya ya sama ya standarnya dalam pandangan kita ya jelas bermasalah ya, tapi apa yang bisa kita lakukan ya seperti inilah contoh kita desain sedemikian rupa ya dengan pemanfaatan ruang yang terbatas sehingga anak-anak punya space. Nah, lagi-lagi kemudian hal yang kedua gitu ya, dengan ruang terbatas apa yang bisa kita lakukan agar perpustakaan tidak terlihat bosan? Perbanyak aktivitas. Aktivitas itu kan tidak melulu harus di dalam. Benar. Ya, bisa juga di luar. Bisa di lingkungan sekolah. Tapi yang harus jadi catatan penting bahwa kita harus edukasi nih siswa bahwa kegiatan itu dibikin dan dipelopori oleh perpustakaan. Nah, ini yang buat dua hal yang berbeda ya. Nah, makanya kan kalau kita lihat dalam proyek-proyek perpustakaan itu ada yang namanya kerjasama guru dan pustakawan dalam kolaborasi. Ya, dalam hal misalnya merancang program. Kita kan ngomongnya juga lagi-lagi ke guru kan, karena apapun guru itu kan mitra kita. Begitu juga guru, pustakawan itu mitra guru. Kemudian kita petakan apa yang kurang gitu, sehingga banyak program-program dibangun yang sangat menguntungkan bagi siswa. Jadi kalaupun kita punya lahan yang terbatas atau ruangan yang terbatas, tapi kita punya program yang bagus, itu juga menjadi ciri khas gitu. Karena kayak tadi Mina, ngomong pemahaman, ngomong kepedulian tetap sangat jauh berbeda kalau kita bandingkan di luar dengan di dalam. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua tuh yang paling penting sering melakukan kerjasama ya dengan pihak-pihak di luar. Kadang-kadang ya kalau kita nggak punya dana ya untuk membangun misalnya ruang perpustakaan khusus ya karena kurangnya budget tadi, kalau kita punya kerjasama ya kita nggak tahu lah apa dengan pemerintah atau dengan BI atau dengan siapa aja ya pihak-pihak ketiga, ternyata nggak tahu mungkin dengan Telkom ya akhirnya apa gitu, karena kegiatannya bagus, antusias siswanya ramai, ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk mungkin membantu ya agar perpustakaannya mumpuni, kan udah keren nih, ternyata pas dilihat kurang fasilitas, ruangan kurang. Akhirnya kan orang tergerak untuk membantu. Karena apapun cerita kan di Indonesia dari dulu battle-nya di promosi literasi ya. Ketika ada hal yang dilakukan unik, pasti ada orang yang tergerak. Ya, ketika kita mau bekerja sama ya. Nah, yang penting muncul dulu deh. Nah, tapi gitu ini Kak Zikra kayaknya harus ada pesan ini kepada sebenarnya kalau di setiap sekolah itu ada undang-undang
2023 kalau nggak salah tahun 2007 tentang bagaimana dana BOS ya 20%. bukan 20% Kak. 10 5 sekarang. Sekarang udah 5%. Oke. 5% itu sebenarnya untuk pengembangan perpustakaan. pengembangan. Tapi buku orang malah justru untuk buku paket. Padahal buku paket itu udah wajib dikeluarkan dari dana BOS. 5% itu pengembangan. Tapi banyak sekolah yang nggak mau. Ini mungkin Kak Jikra butuh diceramahin ini. Nah, makanya ini balik lagi ya, kalau kita cerita kayak yang tadi ya, memang masalah di perpustakaan sekolah tuh kenapa anak-anak nggak mau ke perpus, kenapa di kelas, saya tuh sering ngomong tuh sama mahasiswa, kalian lihat kenapa kalian tuh nggak pernah merasa senang melihat perpustakaan ya, karena apa, di kelas pasti pengalamannya buka buku pelajaran kan, Benar. masuk perpustakaan yang dibuka apa, buku pelajaran lagi ya, jadi mereka tidak melihat ya ada ruang yang berbeda. Kelas dan perpustakaan itu dua hal yang sama. Nah, sebenarnya gini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya 5% tadi harusnya dimanfaatkan sedemikian rupa agar buku-buku yang diadakan itu buku-buku yang mensupport pembelajaran bagi anak. Misalnya gini, contoh, bukan ngajarin ya Bu Min ya. Tapi mengedukasi anak-anak, ya maksudnya gitu, anak-anak belajar IPA. Dalam konsep pembelajaran IPA itu kan misalnya mereka belajar tentang gunung meletus. Nah, harusnya yang disediakan di perpustakaan itu buku-buku fiksi atau buku-buku bergambar yang menstimulasi atau menggambarkan proses gunung meletus itu. Nah, itu gitu. Oke. Jadi dia fiksi, dia bacaan sastra tapi mendukung proses pembelajaran. Bukan ya buku pelajaran yang kita taruh di perpus. Buku pengayaan yang gitu. tidak membosankan gitu ya. Nah, gitu. Kalau mungkin kalau bahasa pendidikannya buku pengayaan gitu. Kalau saya tetap akan bilang tuh buku rekreasi ya. Buku rekreasi. Nah, ya kalau di kelas kita tuh kelas 900 lah. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang jarang dipahami sehingga apa? Hampir rata-rata perpustakaan dana BOS itu dipakai untuk membeli buku paket, padahal jelas bukan. Harusnya buku-buku yang membantu ya mereka mau membaca gitu, mereka mau berpikir lebih. Karena baca buku pelajaran itu beda, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi ya, berbicara masalah perpustakaan sekolah, berbicara tentang mindset kepala sekolahnya juga nggak sih Kak? Aduh, itu juga bukan kepala sekolah aja ya, pustakawan juga. Karena kan kuncinya ada di kepala sekolah. Iya. Nah, itu menurut Kakak gimana? Kalau misalnya kepala sekolahnya nggak misalnya merealisasikan anggaran otomatis, karena banyak loh pustakawan yang kreatif. Ya, nah ini lagi persoalan kan. Nah, karena gini Min, kalau kita ngomong masalah kepala sekolah, kita harus akui ya, nggak semua kepala sekolah itu peduli dengan perpustakaan. Yang kadang-kadang ya ada sih kepala sekolah yang peduli ya. Kalau nggak peduli kan, tapi banyak kan yang nggak pedulinya. Nah, itu kata Bu Mina kan, karena saya nggak main di sekolah, jadi saya nggak bisa. Mungkin Bu Mina banyak kalau dari bimtek ya, banyak kan nggak pedulinya sih. Mungkin gini ya, kalau kita lihat pelatihan memang rata-rata keluhannya kayak laporannya ada, tapi eksekusinya nggak ada. Tiba-tiba tanda tangan. Nah, ini lagi-lagi gitu. Mungkin di kesempatan ini di podcast ini kita juga harus menyadarkan kepala sekolah dan sekolah juga gitu. Atau mungkin pimpinan lebih tinggi gitu kan, karena mereka ditunjuk oleh pimpinan yang lebih tinggi. Nah, mungkin ke depannya memang harus lebih selektif ya untuk melihat ya visi misi. Jadi kepala sekolah tuh punya apa sih untuk memajukan perpustakaan? Lebih-lebih kita ngomong nih isu literasi rendah, membaca kita kurang, anak-anak kita kan pengkajian anak-anak kita kurang. Nah, jadi bukan hanya pada rebutan jabatan gitu. Jadi kepala sekolah yang penting sekolah bagus, banyak dapat juara, tapi ya sama aja gitu. Dapat juara lihat perpustakaannya kayak gini kan dipertanyakan juga. Kenapa kayak ngeluarin anggaran untuk nari, kegiatan ekstrakurikuler banyak. Kenapa sih untuk perpus enggak gitu? Padahal itu kan sama-sama hal yang penting. Memang iya sih gitu. Ya ibu-ibu, bapak-bapak kepala sekolah ya yang kami banggakan, yang kami harapkan ya agar kedepannya lebih serius ya melihat perpustakaan ya sebagai salah satu sumber belajar dan mendukung proses belajar mengajar. Nah, kadang-kadang perpustakaan berhasil itu bukan pustakawannya juga bapak-bapak ibu-ibu yang dipuji, bapak-bapak dan ibu-ibu juga kan yang dipuji selaku kepala juga, sekolah gitu, yang dapat penghargaan sekolah betul, gitu ya. Nah, jadi nggak monoton hanya kepada pustakawan ya, pustakawannya hanya membantu ya mengembangkan inovasi yang ada di perpustakaan. Tapi oke, berbicara masalah perpustakaan sekolah memang nggak habis-habisnya ya pemirsa Madu LSTV. Tapi gini, Mina juga pengen tahu nih Kak Jikra, karena perpustakaan sekolah itu memang sangat miris ya. Kalau kita jajaki dari satu perpustakaan ke perpustakaan yang lain. Di Indo ya. Iya di Indonesia gitu. Kalau misalnya perpustakaan perguruan tinggi mungkin
sudah lebih lumayan lah gitu kan. Ini apakah memang nggak ada perhatian dari pemerintah atau memang kita memang budaya yang kayak bodoh amat sih sama perpustakaan gitu? Kalau kita bilang nggak ada perhatian pemerintah, buktinya di dana BOS ada alokasi khusus. Kemudian kalau kita lihat lagi Kemendikbud ya sangat gencar ya untuk memajukan perpustakaan. Nah, sampai kalau kita lihat BI berapa banyak program dikucurkan untuk memajukan perpustakaan. Telkom juga ya kan kayak pustaka digitalnya ya. Jadi kalau hari ini sebenarnya sumber dan resource itu ada. Kalau kita bilang pemerintah salah, enggak juga. Pemerintah ada ya mengeluarkan peraturan. Walaupun jadi pertanyaan, apakah serius dengan tidak itu kan kita nggak bisa jawab. Nah yang jadi masalah sebenarnya di kitanya ya. Kalau kita ke sekolah ya di manajemen gitu. Lagi-lagi kita balikin mungkin sekolah sejauh kepala sekolah atau sekolah sejauh apa serius ya ingin memajukan perpustakaan. Karena kalau kita ngomong budget ada, dana BOS kan nggak sedikit ya, tergantung rombel ya. Jujur aja lah ya, kalau aku sih lebih ngelihatnya mindset. Mindset mungkin nggak tahu ya masyarakat kita ya kayak nganggap tuh pustaka tuh Alah itu kan cuma tempat taruh buku gitu. Lebih ke mindset sih, karena kalau kita lihat pustakawan-pustakawan muda lumayan lah ya mau bergerak, tapi jatuhnya nggak ujung-ujungnya nggak mau bergerak karena nggak ada support. Nah, kalau saya melihat itu mindset sih. Mindset ya. Kalau memang ada keinginan biasanya pasti tercapai lah ingin menciptakan perpustakaan yang nyaman. Coba lihat ya nanti kalau ketemu sama kepala, misalnya kayak kalian nih dari belum ada apa-apa mau disupport kayak gini ya, pasti ngerasa kan. Pasti pustakawan pun yang misalnya males nggak mau ngapa-ngapain aja ujung-ujungnya mau ngapa-ngapain kan, karena apa? Benar. Dicongkel sama pimpinan. Oh ini harus, oh ini segala lomba harus ikut, oh ini segala kegiatan harus bikin, oh kalian butuh apa, ngutang pun jadi yang penting. Nah sebenarnya kan itu support ya, tapi kalau kita di bawah nih kerja jadi pustakawan juga udah ngomong ada masalah, kita ngomong dengan pimpinan juga solusi nggak ada, ya wajar kan pustaka kita makin lemas ya. Anak-anak pun lemas ya kan, tapi ini enggak nih pada datang. Ya di sini memang nggak pernah sepi nih kan ya, kalau misalnya ini harus malah harus schedule nih ya, karena kalau enggak nur. Pustakawannya Bu Mina sih dan bapak-bapak yang tapi nggak tahu ya apakah selamanya jadi pustakawan apa enggak. Tapi Kak Zikra, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk pustakawan, mungkin trik-trik biar mengembangkan perpustakaan itu jadi inovasi atau sebagai center of learning itu seperti apa, betul-betul terpenuhi tujuan perpustakaan sekolah itu sendiri. Nah yang pertama, kerja jadi pustakawan sekolah yang notabene anak, kalian harus kreatif dan inovatif. Nah ini contoh ya, jangan lagi jadi pustakawan misalnya hanya berpaku pada peminjaman dan pengembalian. Kemudian yang kedua harus berpikir bagaimana bisa bikin program. Bikin program itu sebenarnya nggak susah. Lihat YouTube aja banyak Bu Bin. Atau misalnya belajar dari senior. Atau nanya sehingga apa gitu ya. Jangan selalu merasa kayak gitu. Nggak bisa bikin program, aku belum waktu di kampus nggak belajar. Akhirnya nganggap bahwa ya udah aku nggak bisa, aku diam. Enggak. Tapi sekarang banyak sekali media-media ya pembelajaran yang bisa digunakan oleh pustakawan untuk mengembangkan dirinya. Kemudian ingat lagi, perpustakaan anak tuh sekolah tuh berbasis pada bakat dan minat. Nah, jadi ya mau nggak mau jadi pustakawan tuh minimal bisa nari, selemah-lemahnya iman bisa nyanyi, bisa main musik. Tapi kan nggak mungkin sempurna. Tapi dari semua hal kreativitas itu pasti ada satu hal yang kita bisa. Dan lagi-lagi kalau kita ngomong anak ya, berarti kita ngomong interest mereka apa, kita ngomong dunianya mereka. Ya kita harus paham yang pertama, mereka tuh senangnya apa. Makanya harus ngerti trennya lagi apa nih di anak sekolah. Misalnya ya hal yang paling kecil ya, tontonan mereka sekarang apa? Kalau anime apa ya, mau nggak mau ya kita harus update gitu, karena yang kita layani itu anak, bukan orang dewasa. Jadi treatmentnya pustakawan berusahalah memahami psikologis anak, berusahalah menjadikan dirinya dan bermain di dunia anak. Pasti ketemu ya. Nah segala sesuatu yang nggak bisa diasah Bu Mina. Tapi ada kemauan nggak? Kalau nggak ada kemauan mau dikasih saran apapun nggak bisa Bu Mina. Betul. Wah banyak banget nih dapat ilmu dari Kak Zikra. Tapi karena ini kita di ruang MA Darul Ulum perpustakaannya, mungkin bisa berbagi motivasi juga Kak sebagai quote terakhir closing untuk siswa MA Darul Ulum Banda Aceh yang memang sudah cukup kita bilang memadai nih ya. Untuk perpustakaannya gimana Kak? Oke, untuk adik-adik rajin-rajin ke perpustakaan ya, sering-seringlah mengakses informasi di perpustakaan. Percayalah
perpustakaan itu adalah sumber informasi yang paling valid dibandingkan Google. Ya, kalau Google tuh kalau nyari itu masih salah-salah. Tapi kalau ke perpustakaan nggak ada koleksinya, nanya sama librarian ya, nanya sama pustakawan, pasti kalian dikasih informasi yang tepat. Nah, supaya apa? Literasi informasinya semakin bagus, literasinya meningkat, minat bacanya jadi tumbuh. Tapi kalau malas ke perpustakaan ya udahlah, kan kesian kan. Nah, masa sekolah udah malas ke perpustakaan, berarti kalau kuliah ujung-ujungnya duduknya di kedai kopi tok, nggak lagi di perpus. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh, boleh gitu. Tapi ingat ya, Mungkin perpustakaannya udah berpindah ke handphone kali kayak. di Aceh. Enggak, sampai di Kita warkop. jujur dulu gitu. Iya, iya. Sampai di warkop bukan pustaka yang diakses tapi Mobile Legends. Mobile Legends. Nah, oke. Ya boleh, namanya juga entertain kan. Iya, Nah, betul, betul, kan? betul. Atau mau curhat kan bisa nih ke perpus kan, ketemu sama pustakawannya kan, stres belajar bisa. Masalahnya kalau ketemu sama pustakawannya tambah stres kali. Enggak tuh pada ketawa-ketawa tuh. Oke, makasih Kak Oke, Jikra atas sama-sama. waktunya. Sangat luar biasa ya pemirsa Madu LCTV ya, sharing-sharing kita hari ini tentu sangat bermanfaat bagi penonton, khususnya nih bagi pustakawan dimanapun Anda berada, khususnya di perpustakaan sekolah, bagaimana mendesain ya, membuat konsep perpustakaan itu lebih menarik. Itu Kak Jikra tadi sudah mengupas tuntas. Semoga di perpustakaan sekolah pastinya paling penting semua madrasah atau semua sekolah bisa merealisasikan 5% anggaran dana BOS untuk pengembangan perpustakaan. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi dengan tema, dengan ragam ya, edukasi, informasi, literasi dan sebagainya. Dan jangan lupa juga like and subscribe. Saya Mina, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.